Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nopal Fatiurdian. Hari ini saya akan menjelaskan rangkuman materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Agung Widi Kurniawan di mata kuliah Seminar Manajemen Sumber Daya Manusia. Materi pertama yang beliau sampaikan yaitu ruang lingkup dan tujuan manajemen sumber daya manusia. Dapat saya simpulkan dari penjelasan beliau, ruang lingkup dan tujuan manajemen sumber daya manusia itu terbagi beberapa poin. Poin pertama yaitu definisi dari manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses dalam menangani sebuah masalah atau suatu masalah di mana ruang lingkupnya itu karyawan, pegawai, buruh dan lain sebagainya, dan hal itu untuk menunjang aktivitas organisasi dan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, tujuan organisasi yang telah ditentukan. Yang kedua itu ruang lingkup MSDM. Di sini beliau menjelaskan ada 8 ruang lingkup MSDM. Yang pertama yaitu Human Resource Planning. Human Resource Planning itu perencanaan sumber daya manusia yang dibutuhkan organisasi atau perusahaan. Yang kedua itu job analysis, dengan menganalisa atau menjelaskan secara rinci mengenai masing-masing pekerjaan atau jabatan dalam perusahaan atau organisasi. Yang kedua itu rekrutmen atau seleksi, yakni perekrutan dan penyeleksian karyawan yang dibutuhkan sesuai dengan syarat sistem penerimaan karyawan. Yang keempat itu orientation dan induction, dengan memperkenalkan budaya, nilai dan etika kerja. Selanjutnya performance appraisal, atau penilaian prestasi dan kinerja karyawan guna melakukan promosi, demosi dan transfer dan pemberhentian karyawan. Selanjutnya compensation planning and remuneration, di mana perencanaan dan pemberian kompensasi pada karyawan. Selanjutnya motivation, welfare, healthy and safety, yaitu memotivasi, memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan serta keselamatan karyawan. Yang terakhir yaitu industrial relation, yaitu menjaga hubungan antara serikat kerja dan juga menjalin komunikasi yang baik. Nah, poin selanjutnya yaitu fungsi MSDM. Di sini beliau menjelaskan ada 9 fungsi MSDM yang bisa saya rangkum dari penjelasan beliau itu, yang bisa saya simpulkan dari penjelasan beliau, yaitu yang pertama itu perencanaan, yang kedua itu rekrutmen, ketiga seleksi tenaga kerja, keempat pelatihan, kelima evaluasi kinerja, keenam kompensasi, ketujuh pengintegrasian, kedelapan pemeliharaan, dan terakhir itu kesembilan pemberhentian. Untuk tujuan MSDM, beliau pernah menjelaskan ada 4 poin. Di mana poin pertama yaitu tujuan sosial dari manajemen sumber daya manusia adalah agar organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap keutuhan dan tantangan masyarakat dengan menimbulkan dampak negatifnya, meminimalkan dampak negatifnya. Selanjutnya tujuan
organisasional adalah sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Yang ketiga yaitu tujuan fungsional, di mana tujuan ini mempertahankan kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Keempat itu tujuan individual, di mana tujuan individual itu sendiri terdiri dari setiap anggota yang hendak dicapai melalui aktivitasnya dalam organisasi. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai sistematika review paper, yang dimana terkait judul. Judul ialah nama atau istilah yang digunakan untuk merujuk pada sebuah karya seperti buku, artikel, film, atau penelitian. Judul biasanya mencerminkan tema utama atau isi dari karya tersebut dan berfungsi untuk menarik perhatian pembaca atau penonton. Terdapat juga tujuan penelitian yang dimana kita bisa temukan di dalam abstrak ataupun menyimpulkan sendiri dengan cara membaca secara keseluruhan isi jurnal dan kemudian membuat kesimpulan. Adapun subjek penelitian yang dimana kita bisa menemukan di dalam abstrak maupun subjek penelitian dari jurnal tersebut. Kemudian metode penelitian yang dimana kita bisa menemukan di dalam abstrak, namun jika ingin lebih lengkap dan jelas, kita bisa dapat membaca di dalam metode penelitian dari jurnal tersebut. Biasanya jika kita membaca metode penelitian di dalam jurnal akan dijelaskan lebih terperinci. Adapun variabel dependen yang dimana merupakan variabel yang terkait dalam jurnal. Terus variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Kemudian sistematika review paper yang dimana hasil penelitian yang kamu dapatkan dan ditemukan di dalam abstrak jurnal maupun kesimpulan dalam jurnal tersebut, namun juga bisa menyimpulkan sendiri apa saja hasil yang didapatkan dalam jurnal tersebut. Adapun kekuatan penelitian yang di mana kita lihat dalam metode apa yang digunakan. Sebuah jurnal bisa dikatakan kuat jika ia menggunakan metode yang tepat. Pada akhirnya akan menemukan hasil yang maksimal. Kelebihan juga bisa dilihat dari peralatan isi jurnal tersebut, menggunakan kata-kata yang mudah dipahami atau tidak, dan data yang digunakan. Data ini bisa berupa referensi yang baik, merupakan referensi 5 tahun terakhir dari tahun penelitian. Adapun kelemahan penelitian yang dimana itu kebalikan dari kekuatan penelitian. Jadi saya akan menjelaskan materi tentang sistematika menyusun proposal penelitian. Nah, adapun kerangka dalam menyusun proposal penelitian itu yang pertama ada judul penelitian. Nah, judul penelitian ini adalah untuk menentukan topik yang akan dibahas. Itu terdeskripsi semua dalam judul. Terus kita lanjut ke bagian pendahuluan, yang dimana bagian pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Terus yang ketiga ada tinjauan pustaka. Nah, di sini itu berisi tentang kajian teori, kerangka berpikir, dan juga hipotesis penelitian. Nah, bagian keempat ada metode penelitian. Ada juga yang menyebutnya biasa metodologi penelitian. Nah, yang dimana di sini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan
penelitian yang dilakukan, terus juga lokasi dan waktunya di mana penelitian, ada populasi dan sampel, variabel penelitian, instrumen penelitian, dan juga teknik pengumpulan data serta bagaimana cara menganalisis data tersebut. Nah, yang terakhir ada daftar pustaka. Di bagian ini berisi tentang daftar mana saja yang dirujuk dari jurnal kah, mungkin dari buku-buku yang digunakan dalam proposal penelitian. Jadi tercantum sumbernya dari mana. Terus kita lanjut ke bagian bagaimana caranya menyusun hasil penelitian. Nah, seperti di atas ada judul penelitian, di dalamnya pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan ada tambahan yaitu hasil penelitian dan pembahasan di bagian kelima, di mana ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, ada demografi responden, analisis jawaban responden, hasil analisis statistik, dan juga pembahasan dari hasil-hasil yang telah diteliti. Terus ada penutup yang dimana di sini tergambar kesimpulan serta saran yang hadir.